Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Saya mengajak kita melihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dan kemudian kita akan merenungkannya. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara, salah satu kebenaran agung dalam iman Kristen adalah bahwa Allah kita bukanlah pribadi yang jauh, yang tidak terjangkau. Sebaliknya, melalui karya penebusan Yesus Kristus, Ia membuka jalan bagi saudara dan saya untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Saudara dan saya diberi hak istimewa untuk membangun hubungan yang intim dan hidup dengan Tuhan. Saudara, untuk memelihara dan memperdalam hubungan ini, Tuhan dalam anugerah-Nya menyediakan sarana yang sangat penting bagi kita. Sarana pertama adalah firman Tuhan. Saat kita membaca, merenungkan, dan menyelidiki Alkitab dengan hati yang terbuka dan rendah hati tentunya, Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Roh Kudus menyertai, mencerahkan pikiran kita dan membukakan kebenarannya sehingga terjadilah hubungan dengan Tuhan. Dan saudara, sarana anugerah yang kedua yang menjadi fokus kita hari ini adalah doa. Inilah karunia yang sangat luar biasa. Kesempatan untuk berkomunikasi langsung, mencurahkan isi hati kita dalam pergumulan dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kudus, tetapi juga Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Nah, saudara, agar persekutuan kita dalam doa sungguh-sungguh hidup dan berkenan kepada Tuhan, ada dua prinsip penting yang perlu kita memperhatikan. Yang pertama, pendoa yang benar. Pendekatan kita kepada Tuhan itu harus disertai hati yang tulus untuk memuliakan Tuhan. Kehidupan saudara dan saya, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, hendaknya selaras dengan kebenaran firman yang kita imani. Sebelum memohon, mari kita senantiasa memeriksa diri di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah isi doa yang benar. Ini poin kunci yang ditegaskan oleh Rasul Yohanes. Tuhan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, kesesuaian dengan kehendak Allah merupakan syarat mutlak bagi doa yang dijawab. Saudara, seringkali kita tanpa sadar ada motivasi tersembunyi atau keinginan pribadi yang mengaburkan permohonan kita. Oleh karena itu, saudara, dalam setiap doa kita perlu memohon tuntunan Roh Kudus. Seperti begini, Tuhan, selidikilah hatiku. Apakah permintaanku ini sudah selaras dengan rencana Tuhan yang sempurna? Saudara, mari kita belajar berdoa dengan isi yang benar. Contoh, ketika kita berdoa untuk kemajuan kerajaan Allah, seperti penyebaran Injil, pertumbuhan gereja, atau keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang, kita dapat berkeyakinan penuh bahwa kita sedang menyentuh hati dan kehendak Bapa. Nah, doa-doa semacam ini tentu bersandar pada janji-janji Tuhan yang pasti digenapi. Oleh karena itu, Bapak Saudara, firman hari ini mengajak kita untuk mengevaluasi kehidupan doa kita. Mari kita memusatkan permohonan pada hal-hal yang sungguh mencerminkan kehendak Allah, bukan hanya sekedar keinginan kita sendiri. Dengan demikian, komunikasi kita dengan Tuhan akan semakin dalam. Iman kita semakin dikuatkan oleh jawaban yang diberikan Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan pun semakin akrab. Kiranya Tuhan memberkati dan menuntun kita semua dalam perjalanan iman kita, khususnya dalam kehidupan doa yang berkenan di hadapan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.